Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita di Sastros Necromancer. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada Al dan Lin Moyo yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan sebuah bangunan pun kini nampak muncul di dalam dungeon. Sedangkan di luar dungeon pun portal dungeon menunjukkan reaksi yang abnormal. Dongfang Yao pun menyebut bahwa dungeon ini telah ditingkatkan. Dan semua orang pun nampak bersemangat melihat hal ini. Kemudian dengan ditingkatkannya dungeon, hal ini juga berdampak pada situasi kerajaan. Hal ini membuat raja dari kekaisaran Sensia yaitu Dongfang Yi datang ke kerajaan. Raja Yi pun bertanya apa yang telah terjadi. Dan Dongfang Yao pun kaget dengan kehadiran ayahnya dan memberitahu ayahnya bahwa dungeon telah ditingkatkan. Dongfang Yao pun seketika menjelaskan detailnya kepada ayahnya. Raja Yi pun mengerti dengan situasinya. Mereka harus memenuhi janji mereka. Dan sekarang Raja Yi akan membiarkan Moyo untuk bersenang-senang lebih dulu di dalam dungeon. Selain itu, Raja Yi juga menginstruksikan untuk mengirim semua pangeran ke tentara untuk pelatihan. Kemudian saat ini di dalam dungeon yang telah ditingkatkan, tingkat kesulitan yang awalnya mimpi buruk sudah berubah menjadi tingkat kesulitan neraka. Dan kondisi dungeon juga menjadi lebih ekstrim dari sebelumnya. Lalu di depan Moyo saat ini ada sebuah lightning gem, di mana saat digunakan memberikan efek kebal secara permanen terhadap 50% kerusakan dari elemen petir, dengan peluang untuk mendapatkan electric skill. Moyo pun seketika mendekat dan mengambil lightning gem ini, hingga sengatan listrik seketika menghancurkan skeleton armor milik Moyo. Saat Moyo menggunakan lightning gem, Moyo nyatanya mendapatkan sebuah skill lightning wings, di mana Moyo kini dapat terbang dengan skill ini selama 1 menit. Cooldown skill yaitu 10 menit. Moyo pun tersenyum dengan hal ini, akhirnya dirinya bisa terbang walaupun itu hanya berlangsung selama 1 menit. Moyo pun penasaran seberapa cepatkah kecepatan terbang menggunakan skill ini. Moyo pun mencoba menggunakannya dan terbang ke langit. Moyo pun menyebut bahwa kecepatan ini sama seperti teleportasi. Ini sangat cepat. Lalu selanjutnya Moyo pun perlu mendapatkan Crystal Fragment serta kunci dan objek kebangkitan. Lalu di saat Moyo terus terbang, tiba-tiba sebuah serangan datang ke arah Moyo. Menyadari hal ini, Moyo seketika melakukan manuver dan menghindari serangan ini. Serangan ini ternyata berasal dari Lightning Ape level 40 yang merupakan bos di dungeon ini. Adapun skill yang dimilikinya yaitu Lightning Wings dan Lightning Palm. Karakteristik khususnya yaitu mengurangi kerusakan listrik sebesar 50%, mengurangi kerusakan fisik sebesar 50%, peningkatan kecepatan dan peningkatan vitalitas. Lalu Lightning Ape pun seketika terbang menerjang Moyo dan menyerangnya. Kembali Moyo menghindari serangan ini di udara. Di saat itu Moyo pun seketika melepaskan skill Deterioration Curse. Di saat pergerakan Lightning Ape terkunci, pasukan Skeleton Archer pun melepaskan skill Elemental Explosion dan menghujani tubuh Lightning Ape dengan anak panahnya. Ditambah Moyo juga melepaskan Soul Blast ke arah Lightning Ape, hingga Lightning Ape terjatuh ke darat.
Moyo pun menyebut dengan ini, biarkan pasukan skeletonnya mengakhiri hidup Lightning Ape. Dan saat ini pasukan skeleton Berserk Warrior sudah bersiap di bawah. Dan seketika mereka pun maju menyerang menggunakan skill Violent Bombardment. Lalu di saat itu Moyo pun merasa heran dan bertanya-tanya mengapa bos ini tidak langsung menyerang dirinya, tetapi malah membiarkan dirinya mendapatkan Lightning Gem. Namun di saat itu Moyo pun menyadari sesuatu. Moyo pun segera terbang mengelilingi area ini. Dan benar saja di dekat sarang bos terdapat sebuah item dengan nama Lightning Grass yang dapat digunakan untuk membangkitkan The God of Thunder and Lightning. Moyo pun segera memungut item ini. Dan dengan ini sekarang mereka sudah punya benda kebangkitan. Dan yang mereka butuhkan lagi hanyalah sebuah kunci. Setelahnya saat Moyo berjalan kembali ke tempat Lightning Ape, nyatanya Lightning Ape telah dikalahkan. Notifikasi pun menyebut bahwa Moyo mendapatkan 2,82 juta poin pengalaman. Mendapatkan 4 Lightning Crystal Fragment. Moyo pun tidak menyangka bahwa ini akan berakhir begitu saja. Lalu di saat itu mayat dari Lightning Ape tiba-tiba memicu sebuah bola energi. Dan Moyo sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan seketika bola energi itu meledak. Lalu dalam ledakan itu nyatanya menghasilkan sebuah pedang dengan energi listrik yang tertancap di tanah. Moyo pun seketika mengaktifkan Skeleton Armor dan berjalan mendekati pedang tersebut. Moyo yang penasaran pun seketika memegang pedang tersebut dan menariknya keluar. Di saat itu Moyo pun mendapatkan sebuah gambaran proyeksi di dalam pikirannya. Dan itu adalah God of Thunder dan yang satunya lagi adalah The King of Wild Beasts. Moyo pun ingat bahwa guru-gurunya beserta Meng Anwen bahkan tidak bisa menandingi The King of Wild Beasts. Dan saat ini pertarungan antara God of Thunder dan The King Wild of Beasts sedang berlangsung. Kemudian saat itu The God of Thunder telah melepaskan serangan. Namun The King Wild of Beasts seketika menepis serangan ini. Dan maju mencengkram The God of Thunder. Dan serangan gigitan dari The King Wild of Beasts seketika mengalahkan The God of Thunder. Moyo yang mendapat penglihatan ini pun kaget mengetahui bahwa The God of Thunder mati di tangan The King Wild of Beasts. Moyo pun menyebut jika dirinya memiliki kesempatan di masa depan, dirinya akan membangunkan The God of Thunder untuknya. Dan seketika pedang ini pun berubah menjadi sebuah item dengan nama Thor Sword, yang merupakan kunci untuk membuka The Palace of the God of Thunder. Dan sebelum keluar dungeon, Moyo meminta mereka untuk tidak khawatir. Dirinya akan melakukan apa yang dirinya katakan. Lalu saat Moyo keluar, Dong Fang Yao dan Raja Yi sudah menunggunya. Moyo pun seketika membungkukkan badannya dan memberi hormat karena bertemu dengan seorang raja. Raja Yi pun meminta Moyo untuk tidak perlu memberikan hormat. Dirinya telah mendengar banyak legenda tentang Lin Moyo akhir-akhir ini. Dirinya tidak menyangka bahwa Lin Moyo masih sangat muda. Memang benar bahwa orang muda harus ditakuti. Moyo pun berterima kasih atas pujian yang diberikan yang mulia kepada dirinya. Raja Yi pun mengatakan mengenai apa yang terjadi pada Dong Fang Sun. Dirinya meminta maaf kepada Moyo atas nama keluarga kerajaan. Jika Moyo butuh sesuatu, Moyo bisa langsung bilang ke Dong Fang Yao. Sepanjang masih dalam batas kemampuan keluarga kerajaan, mereka pasti setuju. Moyo pun berterima kasih untuk hal ini. Jika ada yang bisa dirinya bantu, Moyo pun mempersilahkan mereka untuk memberitahu dirinya. Raja Yi pun menyambut baik untuk hal ini. Keluarga kerajaan mereka akan menjadi sahabat bagi Moyo. Raja Yi pun mempersilahkan Moyo dan Dong Fang Yao untuk mengobrol dan dirinya akan pamit pergi lebih dulu. Lalu Dong Fang Yao pun berterima kasih kepada Moyo. Moyo pun merasa itu tidak perlu. Dirinya mendapatkan apa yang dirinya butuhkan. Dirinya masih perlu membersihkan dungeon ini beberapa kali lagi. Orang-orang Dong Fang Yao akan dapat memasuki dungeon ini dalam waktu 3 jam lagi. Dong Fang Yao pun mengerti. Lalu Moyo pun kini terus melakukan speedrun di dalam dungeon dan terus berhadapan dengan Lightning Ape beberapa kali. Lalu 3 jam kemudian, Moyo pun memberitahu Dong Fang Yao bahwa dirinya telah selesai. Dong Fang Yao pun menyebut ini hal yang bagus. Sekarang mereka akan mencari kakek Li. Dia pasti tahu buku yang ingin Moyo baca. Lalu saat di lorong, Dong Fang Yao pun memanggil kakek Li dan mengatakan bahwa Moyo akan keluar untuk membaca sebuah buku. Dan seketika mereka pun diteleportasi menuju sebuah perpustakaan kerajaan.
Dan kini Moyu pun bertemu dengan kakek Li. Lalu Dong Fang Yao pun mendekat kepada kakek Li dan mengatakan bahwa dia adalah Moyu yang dirinya ceritakan sebelumnya. Kakek Li pun menyebut bahwa ingatan kakek tua ini tidak seburuk itu. Dalam pikiran kakek Li hanya tidak menyangka bahwa Moyu masih semuda itu. Dirinya dengar bahwa Moyu menjadi Divine General di level 37. Lalu kakek Li pun menggunakan kemampuannya dan mengumpulkan beberapa buku buat Moyu dan memberikan salah satunya kepada Moyu. Kakek Li pun mengatakan bahwa Moyu dapat membaca buku-buku kuno di sini sesuka hati dan selama yang Moyu inginkan. Moyu pun berterima kasih kepada kakek Li. Di saat Moyu mulai membaca, Dong Fang Yao terus memperhatikan Moyu dan mulai menunjukkan ketertarikannya. Kakek Li yang melihat hal ini pun tersenyum. Lalu Moyu sendiri menilai bahwa ini memang buku kuno dari perpustakaan rahasia kekaisaran. Buku ini mencatat banyak rahasia yang bahkan Akademi Xiaxing pun tidak pernah mencatatnya. Bahkan ada cerita tentang dewa kebenaran dan dewa penyihir Suyan. Dirinya penasaran apakah dirinya bisa menemukan informasi apapun tentang orang di Eternal Trials itu. Lalu 2 jam kemudian Dong Fang Yao bertanya apakah ada kemajuan. Moyo pun menyebut ini lumayan. Memang banyak informasi yang tidak tersedia di luar, namun ini sangat disayangkan. Dong Fang Yao pun seketika bertanya maksud Moyo. Moyo pun mengatakan bahwa dirinya tidak menemukan apa yang dirinya cari. Kakek Li pun seketika penasaran karena tidak ada catatan bahkan di perpustakaan rahasia kekaisaran. Kakek Li pun seketika bertanya apa yang sebenarnya Moyo ingin ketahui. Siapa tahu dirinya bisa membantu Moyo. Moyo pun menyebut bahwa dirinya ingin mengetahui tentang Desolate Land, serta informasi tentang bos di pusat area inti Eternal Trials. Kakek Li pun seketika kaget dengan hal ini dan seketika menggunakan kemampuannya untuk mencarikan buku tersebut di perpustakaan ini. Moyo yang memperhatikan kakek Li pun menyebut bahwa kakek Li sepertinya tahu sesuatu. Lalu kakek Li pun mengambilkan sebuah buku dan menyebut bahwa informasi yang Moyo inginkan ada di sini. Orang biasa tidak dapat melihatnya, bahkan Dong Fang Yao sendiri tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Moyo pun berterima kasih untuk hal ini, dirinya akan mengingat bantuan ini. Kakek Li pun hanya tersenyum dengan hal ini. Lalu Moyo pun kini mulai membaca buku tersebut. Moyo pun agak kaget dengan informasi yang Moyo temukan. Orang dari medan perang kuno sebenarnya ada hubungan dengan Desolate Land. Bahkan dia telah membunuh banyak Wild Beast sebelumnya. Ternyata Wild Beast bukan hal yang mustahil untuk dibunuh, hanya saja tergantung dari kekuatan mereka para manusia. Menurut Moyo, meskipun perpustakaan rahasia kerajaan mencatat banyak rahasia yang tidak diketahui, tetapi dirinya masih tidak dapat menemukan informasi apapun tentangnya. Lalu Moyo pun mengatakan bahwa dirinya sudah selesai membaca dan berterima kasih untuk kesempatan ini. Dong Fang Yao pun mengerti. Dong Fang Yao pun mengatakan kepada kakek Li bahwa mereka tidak akan mengganggu kakek Li lagi. Dirinya akan mengantar Moyo pergi terlebih dahulu. Dong Fang Yao pun segera mengajak Moyo untuk pergi. Ini adalah tempat rahasia kerajaan tanpa dirinya yang menunjukkan jalan. Moyo mungkin akan tersesat. Lalu setelah berteleportasi, Moyo menyadari ada sesuatu yang aneh. Lalu 5 menit kemudian Dong Fang Yao pun bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Mengapa mereka belum berteleportasi juga? Moyo pun menyebut setelah berteleportasi selama 5 menit penuh. Moyo khawatir mereka telah meninggalkan perbatasan kekaisaran Sensia. Dan benar saja setelah mereka selesai berteleportasi, mereka pun kini terlempar ke suatu tempat. Saat mereka memperhatikan keadaan sekitar, Dong Fang Yao pun menyebut bahwa ini adalah dunia mayat. Dong Fang Yao pun bertanya-tanya bagaimana mereka bisa berakhir di dunia mayat. Dan seketika para mayat pun berlari ke arah mereka dan salah satunya sudah melompat ke arah Dong Fang Yao. Namun Moyo dengan cepat mengaktifkan Skeleton Tanks untuk menyingkirkan mayat tersebut. Lalu Moyo pun bertanya kepada Dong Fang Yao bagaimana mereka bisa sampai di sini. Dong Fang Yao sendiri juga tidak tahu. Lalu Moyo pun meminta Dong Fang Yao untuk memberitahunya apa itu dunia mayat. Dong Fang Yao menjelaskan bahwa dirinya mendengar tempat ini dulu adalah sebuah dunia kecil kuno. Selama perang besar, seseorang melepaskan skill di sini, menyebabkan seluruh dunia bermutasi.
Pada akhirnya, semua orang di dunia ini akan berubah menjadi mayat busuk. Dong Fang Yao menekankan bahwa mereka tidak boleh terkena gigitan mayat. Jika terkena, mereka akan terkontaminasi wabah dan menjadi mayat busuk seperti mereka. Lalu tiba-tiba di tempat tersebut hujan. Moyo pun seketika memperhatikan hal ini dan menyadari sesuatu ada yang aneh dengan hujan ini. Dan seketika mengaktifkan skeleton armor. Dong Fang Yao yang panik pun seketika mengaktifkan perlindungannya, namun itu tidak bertahan lama. Dan Moyo juga pada akhirnya memberikan skeleton armornya kepada Dong Fang Yao. Dong Fang Yao pun lega dan mengucapkan terima kasih. Lalu Moyo pun menilai bahkan batu teleportasi abis tidak dapat digunakan. Tampaknya dunia mayat ini lebih istimewa dari Moyo kira. Tampaknya dunia mayat ini lebih istimewa dari yang Moyo kira. Lalu Moyo pun bertanya karena Dong Fang Yao tahu tentang dunia mayat. Dong Fang Yao seharusnya tahu bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Dong Fang Yao pun menyebut bahwa ayahnya pernah bercerita kepada dirinya mengapa klan Dong Fang bisa menjadi keluarga kerajaan. Itu karena mereka mengemban tugas penting untuk menjaga dunia mayat. Di tengah-tengah dunia mayat terdapat sebuah alam rahasia. Dan alam rahasia tersebut terdapat susunan teleportasi yang dapat kembali ke dunia manusia. Mendengar hal ini, Moyo pun bertanya mengapa Dong Fang Yao tidak mengatakannya lebih awal. Dong Fang Yao pun menyebut bahwa dirinya tadi ketakutan hingga lupa akan hal ini. Kemudian mereka pun pada akhirnya menuju ke alam rahasia tersebut. Dalam perjalanan mereka pun terus bertemu dengan mayat dengan level rendah. Di saat itu Moyo pun meminta skeleton Berserk Warrior untuk membereskannya. Segera skeleton Warrior maju dan menghabisinya. Dan di saat itu Moyo pun segera mengajak Dong Fang Yao pergi. Namun di saat itu Dong Fang Yao meminta Moyo untuk menunggu dan lihat ke depan. Nyatanya mayat tersebut belum mati dan malah beregenerasi dan bangkit kembali. Dong Fang Yao pun menyebut bahwa mayat ini tidak bisa dibunuh. Moyo pun menilai bahwa ini ada yang salah. Setelah Moyo memperhatikan hal ini, Moyo pun menilai bahwa ini seperti yang dirinya pikirkan. Orang-orang ini tidak punya jiwa. Soul Blast tidak dapat mengunci mereka sama sekali. Tidak hanya itu, bahkan skill Corpse Explosion tidak efektif. Moyo pun bertanya-tanya mungkinkah mereka awalnya adalah mayat. Moyo pun tidak bisa mempercayai hal ini. Tidak ada namanya keabadian di dunia ini. Mereka hanya belum menemukan metode yang tepat. Moyo pun seketika memanggil skeleton Art Mage dan melepaskan serangan elemen. Hingga serangan ini berhasil menghancurkan mayat tersebut. Namun saat mengalahkannya, Moyo tidak mendapatkan poin pengalaman. Moyo pun menyebut bahwa tampaknya dugaannya benar. Mereka bukanlah makhluk hidup, melainkan mayat sungguhan. Dalam pikiran Moyo, mereka diteleportasi dari brankas kerajaan. Satu-satunya orang yang bisa merusak teleportasi mereka adalah seseorang dari keluarga kerajaan. Tampaknya klan Dong Fang tidak bersatu secara internal. Lalu Dong Fang Yao pun mengatakan bahwa menurutnya, orang yang merusak susunan teleportasi itu mungkin adalah paman ketiganya. Dia adalah profesional top level 81. Dia sangat kuat dan memiliki status tinggi di klan Dong Fang mereka. Namanya adalah Dong Fang Tuo. Dan dia adalah ayah biologis Dong Fang Sun. Moyo pun seketika bertanya apakah Dong Fang Tuo yang mengirim ke sini tidak takut kalau dirinya kembali hidup-hidup. Dong Fang Yao pun menyebut bahwa mungkin dia tidak pernah mempertimbangkan bahwa mereka di sini bisa kembali hidup-hidup. Ini adalah dunia mayat, bahkan seorang prajurit tingkat dewa pun bisa binasa. Lebih lagi, bahkan jika dirinya cukup beruntung untuk kembali hidup-hidup, dirinya takut tidak akan ada bukti. Moyo pun menyebut bahwa terkadang tidak ada bukti yang dibutuhkan. Moyo pun berharap ketika dirinya kembali hidup-hidup untuk menyelesaikan masalah dengannya, keluarga Dong Fang Yao akan berdiri di pihak yang salah. Mendengar hal ini, Dong Fang Yao pun berpikir, meskipun tidak ada seorang pun yang berani mengancam keluarga Dong Fang seperti ini. Jika Lin Moyu mati di tangan keluarga kerajaan, Dong Fang Yao khawatir militer akan kacau balau. Lalu Dong Fang Yao pun menekankan bahwa dirinya pasti akan memberi Moyu penjelasan tentang ini saat dirinya kembali. Demi kekaisaran, Dong Fang Yao meminta Moyu untuk memberinya kesempatan.
Moyo pun menyebut bahwa itu tergantung pada apakah penjelasan ini dapat memuaskan dirinya atau tidak. Lalu mereka pun kini terus melanjutkan perjalanan mereka menuju alam rahasia. Kembali mereka bertemu dengan mayat hidup, namun di saat mayat terkena sambaran petir, mayat tersebut malah berevolusi. Moyo pun heran apakah kilatan petir ini benar-benar membuat mayat berevolusi. Dalam pikiran Moyo, dunia mayat ini penuh dengan bahaya. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin akan mati di sini. Tapi mungkin ada beberapa peluang besar yang tersembunyi di dalamnya. Tetapi yang lebih penting adalah menemukan jalan keluar terlebih dahulu. Lalu 2 hari kemudian setelah Moyu dan Dong Fang Yao memasuki dunia mayat, kerajaan pun terlihat sangat sibuk. Raja Yi pun bertanya kepada jajarannya apakah mereka semua sudah menyelidiki semuanya. Namun para petinggi pun hanya bisa terdiam tanpa sepatah kata pun. Lalu seseorang mengatakan bahwa dirinya sudah meminta Master Zheng Heyu untuk menyelidiki susunan teleportasi. Dia akan segera datang. Kemudian saat ini Zhang Heyu level 89 yang merupakan Array Master datang ke kerajaan. Raja Yi pun segera bertanya kepada Zhang Heyu bagaimana hasilnya. Zhang Heyu pun meminta maaf dirinya tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Orang yang merubah susunan itu sangat terampil. Sekarang susunan teleportasi berantakan dan dirinya tidak bisa melepaskannya. Raja Yi pun kaget mendengarnya dan bertanya apakah tidak ada solusi. Zhang Heyu pun menyebut bahwa mungkin orang itu akan punya solusinya. Raja Yi pun bertanya siapakah dia. Zhang Heyu pun menyebut bahwa orang itu adalah Meng Anwen. Dia juga dikenal sebagai Ansen, sang penguasa menara Sensia, bukan hanya sekedar powerhouse tingkat dewa dengan profesi ganda. Dia juga merupakan master formasi pertama dan alkemis pertama umat manusia. Raja Yi pun mengerti dirinya akan segera pergi untuk bertanya kepadanya sekarang. Dan segera Raja Yi pergi. Kemudian beralih ke alun-alun Akademi Xiajing. Raja Yi pun berdiri di depan menara Sensia dan mengatakan bahwa dirinya Dong Fang Yi ada di sini untuk berkunjung dan ingin bertemu dengan Meng Anwen. Orang-orang sekitar pun kaget dengan kedatangan Raja Yi di sini. Mereka pun bertanya apakah Raja Yi mencari Meng Anwen. Apakah ada sesuatu yang penting terjadi? Lalu di saat itu tiba-tiba sebuah penghalang muncul di sekitar Raja Yi. Dan Meng Anwen pun muncul menemui Raja Yi. Meng Anwen pun bertanya apa yang membawa Raja Yi datang secara langsung ke sini secara pribadi. Segera Raja Yi menjelaskan semuanya secara detail kepada Meng Anwen. Dan seketika Meng Anwen pun kaget dengan hal ini serta bertanya apakah mereka benar-benar hilang. Raja Yi pun membenarkan hal itu. Susunan teleportasi telah rusak dan mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Meng Anwen pun seketika meminta Raja Yi untuk menunjukkan jalannya. Dan segera mereka pun pergi. Lalu mereka pun tiba di kerajaan. Meng Anwen yang memeriksa hal ini menyebut bahwa seseorang memang telah merusaknya. Terlebih lagi orang yang merusak formasi itu sangat terampil. Dan benar-benar mengacaukan rute formasi. Raja Yi pun bertanya apakah itu bisa diperbaiki. Meng Anwen pun menyebut bahwa itu tidak sulit. Meng Anwen pun kembali menata ulang susunan formasinya. Dan seketika susunan formasi pun kembali seperti semula. Lalu Raja Yi pun bertanya dapatkah Meng Anwen mencari tahu kemana putrinya dan Moyo pergi. Meng Anwen pun mengerti dirinya akan menelusuri terakhir kali teleportasi digunakan. Saat menemukannya, Meng Anwen pun dengan ekspresi kagetnya menyebut ini tidak bagus. Ini adalah dunia mayat yang telah dijaga oleh klan Dongfang Raja Yi selama beberapa generasi. Raja Yi pun kaget dan bertanya bagaimana mereka bisa berakhir di sana. Jalan menuju dunia mayat seharusnya telah disegel. Meng Anwen pun menyebut bahwa karena segelnya rusak dengan batu api pemecah segel, hingga teleportasi acak dilakukan. Raja Yi pun bertanya soal batu api pemecah segel ini. Bukankah itu sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia, melainkan sesuatu yang dimiliki oleh Abyssal Demon? Raja Yi pun menduga bahwa ada anggota perkumpulan pemuja demon di keluarga Dongfangnya. Meng Anwen pun seketika berpikir mengenai pemuja demon ini. Meng Anwen pun menekankan jika Moyo dapat kembali dengan selamat kali ini, Raja Yi masih dapat menjadi penguasa kerajaan.
Jika sesuatu terjadi pada Moyu, para dewa prajurit akan datang sendiri. Tinju Bai Yuan, pedang yang Kuansen, formasi pertempuran tentara. Meng Anwen pikir Raja Yi dan keluarga Dongfang lainnya tidak ingin melihat mereka menyerang ke sini. Moyu adalah muridnya, dia juga murid dari Bai Yuan dan Yan Kuanseng. Tidak hanya itu, kakak kandungnya juga merupakan satu-satunya murid orang itu. Raja Yi pasti tahu siapa yang sedang dirinya bicarakan. Dan seperti apa orang itu, Raja Yi pun seketika tertunduk diam dan berpikir. Jika Lin Moyu mati, Raja Yi khawatir klan Dongfangnya akan terkubur bersama dengan Moyu. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.